Alhamdulillah kembali di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Masya Allah kita masih berada di Masjid Nurul Hidayah Jalan Bintaro Raya Jakarta Selatan dengan tema kita kaya di dunia bangkrut di akhirat. Tadi sebelum iklan saya sudah sampaikan ada tayangan video kiriman dari teman hati virtual secara online. Ini videonya. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah. Perkenalkan nama saya Yeni, teman hati dari Bandung. Izin bertanya kepada Ustadz dan Ustazah, meninggalkan sholat dan korupsi itu dosanya lebih besar mana? Terima kasih, mohon jawabannya dari Ustadz dan Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih buat teman hati yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui video secara virtual. Pertanyaannya adalah, kalau tadi saya tangkap, meninggalkan sholat dan korupsi dosanya lebih besar mana? Waduh. Wah, ini pertanyaannya menarik sekali ya. Gak Ustazah, sholat sama korupsi. nah betul, Ustazah Lulu mungkin langsung dijawab. Ya Allah emak-emak ya. Jadi kalau kita ngomongin masalah mana nih yang lebih banyak dosanya, lebih besar dosanya. Kita nggak sholat, apa kita korupsi? Ada satu kisah. Mau denger nggak? Nah, kalau Mi ngomong ada satu kisah, jeng gitu dong. Ada satu kisah. Nah, kan jadi seru ya, kayak lenong ini ya. Gitu ya. Jadi ada satu riwayat ya di dalam hadis Abu Daud. Bahwasanya ada di zaman Rasulullah seseorang yang mencuri mantel. Bahkan ada lagi yang mencuri perhiasan bernama mid'am atau kirirah namanya tuh. Dan ketika dia mengambil itu, dia diutuslah oleh Nabi untuk pergi berperang. Ya, ketika di Wadil Qura ternyata dia terkena panah yang nyasar gitu loh. Busur panah yang nyasar. Matilah dia disitulah, wafat lah istilahnya ya. Ternyata ketika pada saat dikumpulkan dan dikabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah nih dia wafat nih di Wadul Qura terkena busur yang nyasar gitu deh, pokoknya kalau bahasa kita mah nyasar itu si senjatanya. Ayo kita sholatin kata para sahabat nih. Rasulullah berpaling. Kalian saja yang menyolatkannya. Dia pada heran, kok Rasulullah bilangnya kalian saja? Berarti Rasulullah nggak mau nyolatin dong. Kemudian ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sepertinya dengan kalimat tadi engkau tidak mau menyolatkan dia. Maka Nabi bilang, kalian tidak tahu ketika dia pergi dia telah mengambil hak orang lain. Yaitu berupa mantel. Itu adalah salah satu bahasanya harta orang lain. Jadi saya tidak mau menyolatkannya kata Rasulullah. Dan dalam kitab dari Imam Nawawi tidak bagus ketika orang yang baik menyolatkan orang yang fasik. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah. Sudah datang seseorang bergegas sambil dia membawa 2 tali sepatu. Cuman tali doang nih. Nabi bersabda jangankan mantel. 2 tali sepatu pun akan menjadi pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sekedar tali tuh. Maka aku tidak akan menyolatkannya. Dari kisah ini tentu kita paham, ninggalin sholat sama korupsi mana yang lebih besar dosanya? Mana? Nah itu, udah dijawab kan? Sama-sama besar, tapi lebih besar korupsi. Karena sampai nggak disolatin. Ini orang masih bisa sholat tapi dia ninggalin. Ini udah nggak bisa sholat, wafat. Nggak mau orang hidup tuh nyolatin dia. Nah uzubillahimin. Mudah-mudahan kita di sini wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jangan sampai kita meninggal gak disolatin ya Allah. Jangan sampai ya. Terima kasih Ustazah Lulung. Sama-sama. Baik, Abi boleh ditambahkan tadi? Iya, jadi di Quran surat ke-74 juz ke-29 ayat ke-42. Ya, tuh diingetin tuh. Surat ke-74 Al-Mudaththir. Qalu, mereka jawab. Lam naku minal musallin. Karena saya lagi di dunia walaupun dekat sama Nurul Hidayah. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Nah, iya. Yuk jangan pernah lagi ya, karena jangankan untuk masalah kita, kelar sholat kita husnuzon, kelar sholat kita mutmainah ngerjain sholatnya, itu yang pertama di hati berpangku tangan kaki dilipat.
Cakepnya mana? Cakep. Berpangku tangan, kaki dilipat. Cakep. Naik kereta berbekal coklat. Cakep. Ketenangan yang kita dapat di saat kita konsisten menjaga perintah sholat. Masya Allah. Abi terima kasih banyak. Kembali kasih Mas Tudi. Ustazah Sifa tambahannya silakan. Sebenarnya jawabannya udah sempurna ya ibu-ibu ya. Dari Ustadz Taufik, dari Ustazah Lulung Masya Allah. Jadi dua-duanya dosa besar. Cuman kan orang melakukan dosa itu kan terbagi dua. Satu ada yang dosanya itu hablum minallah, urusannya sama Allah. Jadi orang kalau ninggalin sholat urusannya cuman sama Allah gitu. Cuman Allah nggak rugi kita mau sholat atau enggak, yang rugi kita gitu. Yang kedua ada orang berbuat dosa yang efeknya tuh kedua. Jadi satu Allah murka, yang kedua adalah kesama manusia, hablum minanas. Biarpun itu hubungan sama manusia tapi bikin Allah murka juga. Contoh apa? Gibah, fitnah, namimah, adu domba, mengambil hak orang lain, korupsi, mencela orang, ya, menjelek-jelekan orang lain tuh hubungannya sama sesama manusia. Tapi Allah juga murka. Kenapa? Tatkala orang yang kita sakitin dia ngangkat tangan. Kan salah satu doa yang tidak akan dikabul, yang akan dikabul oleh Allah diantaranya adalah dakwatul mazlum, doa orang yang dizolimi. Kita ambil haknya, kita curi, ya, kita salah gunakan amanah tersebut, didoain ya Allah yang udah zolimin saya, yang udah korupsi, yang sudah mengambil hak kami ya Allah. Itu nembus ke langit langsung Allah ijabah. Maka hati-hati dengan doa orang yang dizolimi. Dan kita lagi keadaan terzolimi, kalau doa juga jangan sembarangan. Ibu-ibu lagi berantem sama suami, asal jeplak mulutnya. Ya Allah, mudah-mudahan besok laki saya mati aja. Kata. Saya ini terzolimi katanya. Banyak istri kalau suami lagi tidur didoain, jangan bangun lagi dah katanya gitu ya. Nah ini hati-hati, kita harus bijak. Jadi orang yang terzolimi tetap doakan yang kebaik layaknya Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Tatkala Nabi dilempari kotoran batu, dicaci maki oleh penduduk Taif, Nabi nggak doain yang buruk. Nabi cuma bilang mereka sedang tidak dapat petunjuk. Ya Allah kasih petunjuk buat mereka semua. Jadi kalau orang bikin dosanya hubungannya sama Allah dalam perkara sholat, apa yang harus dia lakukan? Dalam kitab Riyadhus Shalihin, tadi karangan Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi atau yang sering kita sebut dengan Imam An-Nawawi, pertama banyak istighfar. Yang kedua taubatnya taubatan nasuha. Ini ada orang gak pernah sholat, ya kita hidup 50 tahun, ibu-ibu berapa tahun? 30, 40? Ini 60? Lolita saja. Oh Lolita. Lolos 50 tahun. Lolos 50 tahun. Nenek-nenek lincah ya. Kita hidup 50, 40, 30 kan gak seluruhnya kita isi dengan sholat. Ada yang masa mudanya dulu ustazah, ustadz ya Allah saya baru cek orang Sunda nama Eling. Di usia 30 tahun baru saya sholat. Tapi ada yang dari awal, dari dia balik sholatnya gak pernah ketinggalan. Nah ini kalau dia meninggalkan sholat, dia bertobat, istighfar, taubatan nasuha, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dan perlihatkan bagaimana amal terbaik kepada Allah. Cuman kalau urusan dosanya sama sesama manusia, ditambahin satu. Selain istighfar, taubatan nasuha, berjanji tidak mengulangi, kita harus minta maaf. Khudil afwa, ya, maaf. Minta maaf sama orang yang pernah kita sakitin. Ibu gibah, digibahin temennya datengin. Maafin ya kenapa? Saya gibahin mulu, udah setahunan saya gibahin mulu. Berani gak kira-kira begitu? Ya berat ya, cuman itu kalau kita mampu menjalankan hal tersebut, insya Allah lebih lapang. Kenapa? Kita diampuni sama Allah, dimaafin oleh sama manusia. Masya Allah, luar biasa. Hari ini kita dapat ilmu banyak ya Bu ya. Dari guru-guru kita tentang bahayanya ngambil hak orang, korupsi, sumpah yang palsu tadi, kemudian hablum minallah, hablum minannas ya. Dosa sama manusia mesti minta maaf. Kemarin ngomongin siapa Bu? Enggak ya, bukan di sini Bu ya, di sono ya kan. Baik, Masya Allah terima kasih Abi untuk ilmunya. Ustazah Sifa terima kasih banyak. Terima kasih Mas Dude.
Ustazah Lulun juga terima kasih banyak. Kita berdoa semoga bangsa kita diberikan pemimpin yang amanah, rakyatnya sejahtera dan tidak ada korupsi lagi. Amin ya robbal alamin. Baik buat teman hati semua, terima kasih sudah menyaksikan dan yang ingin masjidnya kami kunjungi silahkan langsung saja komen atau DM di Instagram @dikalamhati. Jangan lupa follow juga Instagram @dikalamhati. Baik, terima kasih. Saya pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati.